Shalom sahabat terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang terambil dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Jadi untuk mendapatkan jaminan sorga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Ada dua hal di sini akan saya bahas. Yang pertama, dalam Matius 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di situ kita bisa melihat bahwa pada saat waktu itu Yesus datang ke Galilea, ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi pada saat waktu itu, kalau kita baca firman Tuhan ini, Yesus mau dibaptis, tetapi Yohanes melarang. Yohanes mengatakan bahwa saya tidak berhak membaptis Yesus, karena Yohanes tahu bahwa yang datang ini bukan manusia biasa, tetapi Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Yesus di situ? Yesus menjawab, ayat yang ke-15, lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu berbicara tentang kehendak Allah, bahkan dikatakan seluruh. Jadi baptisan itu perintah Allah, bukan aturan manusia atau aturan organisasi. Yang kedua, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, kita bisa melihat di situ bahwa kita diperingatkan bahwa kita dikatakan firman Tuhan, janganlah mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada dua hal yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan supaya kita mendapatkan jaminan surga. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah penuh dengan roh. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, pada waktu itu ada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Yesus sudah memberikan jawaban dua hal kepada dia. Yesus berkata bahwa barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat saja. Tetapi waktu itu Nikodemus mengartikan secara jasmani, sehingga dia tidak mengerti masa orang harus masuk dulu kembali ke dalam rahim ibunya baru dilahirkan kembali. Tetapi Yesus kembali menjawab pada ayat yang ketiga, dikatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Syaratnya untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah lahir dari air dan lahir dari roh. Dan ini berbicara tentang baptisan air dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Air dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi itu syarat untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan surga. Karena kita kali ini berbicara tentang kerajaan surga. Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan kedua hal ini, yaitu baptisan air dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melalui kerajaan Allah. Kita akan melihat apa itu kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Kalau kerajaan Allah itu ada di antara kita, berarti ada di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, dalam Roma 14 ayat 17, lebih rinci lagi dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di mana kita mendapatkan keempat hal ini?
yaitu pada saat kita ada dalam ibadah. Jadi kerajaan Allah berbicara soal ibadah yang berkenan atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan itu seperti apa? Kalau ada kesempatan lain nanti saya akan bahas lagi yang mana itu yang namanya ibadah yang berkenan. Jadi untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus lahir dari air dan roh. Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang ibadah yang berkenan. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-28, dikatakan di situ bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan. Ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan tadi itu adalah kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah ada dalam kerajaan Allah, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan. Jadi ada cara ibadah yang berkenan, ada tata cara ibadah yang tidak berkenan. Dan kesempatan berikutnya juga saya akan membahas tentang yang mana itu ibadah, cara ibadah yang berkenan. Kita akan belajar bersama-sama. Doakan saya supaya saya ada waktu untuk membagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian kita lanjut lagi di dalam Matius 25. Ini lagi berbicara tentang hal kerajaan surga. Ya, ini sudah berbicara tentang hal kerajaan surga. Kita bisa mulai dari ayatnya yang pertama di situ sampai berikutnya. Hal kerajaan surga berbicara tentang 10 gadis yang sedang menunggu mempelai. Jadi gadis itu berbicara tentang kita atau gereja Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan di situ 5 diantaranya bijak dan 5 bodoh. Jadi kalau orang menunggu mempelai, artinya mereka sudah didandani atau mereka sudah mempersiapkan diri. Artinya orang yang sudah melimpah dengan firman dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kerajaan sorga dikatakan berbicara 10 gadis. Tapi yang berhak masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang sudah didandani atau orang yang sudah siap. Nah, kalau kita bisa lihat di sini di pembacaan kita di ayat Matius 25, kita bisa melihat di situ apa perbedaan gadis bijak dan gadis bodoh. Karena hanya bijaksana lah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dikatakan gadis yang bodoh itu memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu memiliki pelita dan memiliki juga minyak dalam buli-bulinya. Apa itu pelita? Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang pertama adalah dikatakan pelita itu berbicara tentang firman, sedangkan minyak itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, artinya kita harus kembali punya dua hal ini. Dan ini yang menjadi kehendak Bapa tadi. Baptisan dan dikatakan penuh dengan roh. Baptisan itu berbicara tentang firman Tuhan. Artinya orang yang sudah didandani, orang yang tekun dalam ibadah yang berkenan. Pada saat kita hidup dalam ibadah yang berkenan, ya dikatakan iman kita pasti bertumbuh. Karena apa? Dikatakan dalam kita dapatkan kebenaran, kita dapatkan sukacita, kita dapatkan kedamaian, dan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ibadah yang berkenan itu orang yang beribadah di dalam, ya dikatakan ada pekerjaan roh, ada manifestasi Roh Kudus di dalam ibadah tersebut. Nah, oleh sebab itu berarti sangat penting kita melimpah dengan firman, terlebih kita melimpah dengan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus juga. Dan dikatakan ada pekerjaan roh, ada atau artinya ada karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kita. Jadi tidak cukup hanya kita melimpah dengan firman, yaitu pelita, tapi kita juga harus dikuasai oleh Roh Kudus. Dan terlebih karunia-karunia Roh Kudus itu melimpah dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, untuk kita mendapatkan jaminan sorga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa berbicara dua hal tadi, baptisan dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Otomatis baptisan kita harus baptisan yang sesuai dengan firman, karena baptisan menentukan kita untuk mendapatkan ini Roh Kudus. Ya, buktinya di dalam Kisah Para Rasul 19 mulai di ayat yang pertama, mereka tidak mendapatkan Roh Kudus karena baptisannya belum sesuai dengan firman. Artinya belum lengkap.
Waktu itu mereka hanya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak diikat dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi baptisan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang ada saat itu mereka dibaptis 2 kali. Jadi oleh sebab itu, karena Tuhan sudah cuma mengisyaratkan kepada kita bahwa baptisan kita itu hanya 1 kali, dan dikatakan juga caranya 1 kali. Itu dalam Efesus 4 yang kelima. 1 Tuhan, 1 iman, dan 1 baptisan. Tapi kenapa saat ini banyak sekali baptisan? Pasti harus muncul pertanyaan bahwa ternyata baptisan itu hanya 1. Kalau begitu pasti kalau cuma 1 yang Tuhan kehendaki, berarti yang lain tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan, hati-hati dengan baptisan saudara. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ulang. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 19, ada orang juga dibaptis 2 kali. Jadi kalau orang dibaptis 2 kali tidak berdosa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang dibaptis 2 kali itu berdosa, itu adalah pendapat manusia. Tetapi kalau baptisan kita itu sudah benar, sudah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau di dalam nama Tuhan Yesus, artinya harus jelas dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak perlu lagi diulang karena itu sudah sah. Puji nama Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan. Semoga Roh Kudus yang akan terus mengajar saudara-saudara sekalian untuk mengerti tentang kebenaran. Kita akan terus belajar bersama-sama.